Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Stefani Sitidimayanti. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dan macam komponen dari perencanaan pembelajaran IPA di SD atau MI. Di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya, yaitu yang pertama Junandi Fahri, yang kedua Resman Afista, dan saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan pengertian perencanaan pembelajaran. Perencanaan bermakna sangat kompleks. Menurut Prajudi Atmus Sudirjo, perencanaan adalah perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan dalam mencapai tujuan tertentu oleh siapa dan bagaimana. Pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh para guru dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan peserta didik untuk memiliki pengalaman dan mengarahkan peserta didik untuk memiliki pengalaman belajar. Dengan kata lain, pembelajaran adalah suatu cara bagaimana mempersiapkan pengalaman belajar bagi peserta didik. Sedangkan konsep perencanaan menurut Sain adalah mengkreasi secara detail spesifikasi dari pengembangan, implementasi, evaluasi, dan pemelihara akan situasi maupun fasilitas pembelajaran terhadap unit-unit yang luas maupun yang lebih sempit dari materi pembelajaran dengan segala tingkatan kompleksitasnya. Selanjutnya yaitu tujuan rencana pembelajaran sebagai pedoman atau petunjuk bagi guru serta mengarahkan dan membimbing kegiatan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu langkah-langkah menyusun rencana pembelajaran. Yang pertama, tulislah identitas rencana pembelajaran. Yang kedua, menuliskan kompetensi dasar. Yang ketiga, perumusan indikator hasil belajar. Yang keempat, daftarlah kebutuhan media pembelajaran. Yang kelima, rancanglah skenario pembelajaran. Yang keenam, penilaian dan tindak lanjut. Baiklah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen perencanaan pembelajaran. Di dalam buku saku yang berjudul Tanya Jawab Rencana Pelaksanaan Pembelajaran RPP yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020, terdapat 3 komponen utama dalam perencanaan pembelajaran, yaitu diantaranya yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua langkah-langkah pembelajaran, dan yang ketiga penilaian pembelajaran. Ini merupakan 3 komponen utama yang harus terdapat di dalam sebuah perencanaan pembelajaran. Namun, sebagai seorang guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran dapat menambahkan hal-hal yang dianggap perlu untuk dimasukkan ke dalam perencanaan pembelajaran tersebut agar dapat mencapai tujuan dari pembelajaran. Nah, di sini selain dari 3 komponen utama dari perencanaan pembelajaran, kami memasukkan 5 buah komponen di dalam perencanaan pembelajaran. Adapun kelima komponen tersebut ialah yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi mengenai apa yang harus dicapai oleh peserta didik setelah melakukan proses kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini harus disesuaikan dengan standar kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik. Komponen yang kedua yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran berisi uraian pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik untuk mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Materi pembelajaran merupakan sebuah komponen utama di dalam proses pembelajaran. Dengan adanya materi pembelajaran ini, maka peserta didik dan juga guru akan dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, dan diharapkan dengan materi pembelajaran, maka peserta didik dapat mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran merupakan interaksi yang dilakukan oleh guru dengan peserta didik di dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada media dan sumber belajar. Media dan sumber belajar merupakan perangkat pendukung yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk memudahkan guru dalam mengajar. Adapun yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran.
Evaluasi merupakan proses mengumpulkan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan pendidikan dapat tercapai. Isi dari langkah-langkah pembelajaran biasanya diawali dengan kegiatan awal, kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup pada proses pembelajaran. Adapun media dan sumber belajar biasanya yaitu media apa yang digunakan, kemudian dari mana sumber belajar tersebut. Sedangkan evaluasi pembelajaran itu terdapat pada akhir, di mana mengevaluasi semua yang sudah dilaksanakan di dalam perencanaan pembelajaran. Kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.